tiba-tiba kaki gue tuh ada yang narik. Kebayang dong, lu pasti melek, dan gue otomatis melakukan hal yang sama. Gue melek, dan di saat gue melek, di ujung kaki gue itu ada sosok pocong. Tempat yang paling seram buat gua tantang nyali waktu itu adalah di rumah Belanda yang siluman kera, kalau nggak salah, siluman kera. Nah itu buat gua itu adalah tempat paling ekstrim ya, karena di situ gua melihat sosok nenek-nenek bungkuk, terus ada makhluk kecil, makhluk segini nih, ukuran seperti ini, itu sering lari sana lari sini, yang bahkan kalau misalkan kalian ngeh atau sadar di mana itu ada kayu yang itu bergerak sendiri di saat gua lagi berjalan. Dan sosok itu tuh yang selalu jadi gini, ini kaki gua ya, ini kaki gua. Nah ini makhluk kecil-kecil itu begini nih, lari sono lari sini, ngelewatin di celah-celah kaki gue. Kebayang dong gimana itu makhluk mengganggu aktivitas gue saat tantang nyali. Jadi lokasi itu yang paling ekstrim buat gue. Buat gue untuk menghilangkan rasa takut cuma satu, gua harus berani. Itu sih. Jadi gini, gua selalu menyimpan omongan Mbah di mindset gua, dalam artian makhluk itu akan takut kalau kita berani. Itu doang sih. Tapi aslinya gua takut. Lu bayangin, di depan mata lu ngelihat sosok nenek-nenek, dia cuman ngintip. Yang gue lihat ya waktu itu, dia cuma ngintip, tapi gue nggak bisa samperin dia. Terus nenek-nenek itu senyum, dan yang bikin gue males lagi, sosok itu nggak cuma satu, itu doang. Terus ditambah lagi energi gue tuh terkuras. Gimana cara melawan takut? Contoh nih, di salah satu video yang waktu gue tantang nyali di siluman babi, gue mencoba makan permen. Itu bukan karena gue sok berani, tapi gue melawan takut. Gue makan permen, saking takutnya gue nggak bisa kontrol, permennya loncat. Itu sih buat gue. Jadi gue selalu berimajinasi gue lagi rame di suatu tempat. Nah, itu doang. Yang masih terbayang yaitu sosok-sosok yang anak kecil segini nih, itu masih terbayang. Dan gue kadang kalau lagi jalan pun nih, misalkan suka di kayak kena ranting pohon lah gitu, lagi jalan kena ranting pohon, itu gue berasa kayak dia tuh masih ngikut, tapi padahal mah enggak, emang rasa takut gue aja. Jadi apa ya bahasanya ya, itu bikin gua sedikit trauma kali ya. Kalau yang ikut saat tantang nyali sih nggak ada. Cuman waktu itu pernah kita syuting di makam, di salah satu makam di sekitaran Jakarta, dan di makam itu gua nginjek tanah kuburan. Mohon maaf karena waktu itu suasana sangat gelap dan gue nggak ngerti apa yang gue injak waktu itu. Dan ternyata yang gue injak itu adalah kuburan baru sampai jeblos, dan tanahnya itu nyangkut di sepatu gue. Nah di saat gue balik ke bawah dong tanah itu gitu loh. Saat gue balik sampai rumah, orang rumah nanya, gue sendiri waktu itu pas pulang, orang rumah nanya, kamu sama siapa?
teman kamu kenapa di mobil? Suruh turun sekalian. Lah, terus gue bilang, temen, orang gue sendiri kok. Terus gue bilang sama orang rumah, ngaco. Jadi kita masuk. Dah, selesai gue bersih-bersih, habis pulang gue mandi. Setelah mandi gue langsung mau istirahat. Setelah gue istirahat, itu gue masih denger kok istilahnya suara TV, gue masih denger. Tiba-tiba kaki gue tuh ada yang narik. Kebayang dong, lu pasti melek, dan gue otomatis melakukan hal yang sama. Gue melek, dan di saat gue melek, di ujung kaki gue itu ada sosok pocong. Langsung spontan gue duduk, gue bangun, gue pukul tuh pocong. Yang gue pukul adalah tembok. Ternyata pocong itu kabur. Entah itu hayalan, entah itu emang gue diikutin sama makhluk si punya kuburan. Yang paling takut adalah siluman ular. Itu di episode waktu bom kerasukan siluman ular yang waktu sama ini Teresa. Wah, waktu itu gue sih nggak tahu kalau itu sosoknya apa, cuman yang gue lihat yang palanya terbalik itu loh, masuknya terbalik. Jadi palanya di kakinya bom, terus buntutnya di palanya bom. Itu siluman. Kenapa gue takut? Karena gue jijik sama ular. Lu boleh tanya Pak sama Panji Petualang. Selama pengalaman hidup gua ngelihat makhluk-makhluk gaib itu buat gua ini adalah hal yang baru selama hidup gua. Jadi waktu gua belum bergabung sama Mbah, gua belum pernah ngeliat makhluk-makhluk gaib lah. Tapi mungkin gua pernah lihat, cuman kan gua orangnya nggak bodoh amat ya. Sekelebat. Terus ada sosok nenek-nenek, sosok kakek-kakek. Dan kenapa makhluk itu harus sosok kakek-kakek sama nenek-nenek? Kenapa sih nggak yang lain, yang ABG? Misalnya gitu kan. Yang anak motor. Misalnya gitu loh. Jadi gue nggak takut. Nah, buat gue gabung sama Mbah Mijan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Buat teman-teman yang jika melihat sosok makhluk gaib, ya, jika yang lu sama mungkin sama gue, yang kalau yang sama ya, takut. Caranya mengalihkannya yaitu kita berimajinasi kalau itu bukan makhluk astral. Itu doang. Anggaplah mereka adalah sama dengan kita. Thank you. Nah, apa, Lik? Asapnya jangan banyak-banyak, langsung ke sini, Mas. Apa hubungannya Mas Angga dengan Panji Petualang? Karena Panji Petualang punya ular. Gue pernah ditakut-takutin sama Panji Petualang. Jadi seberapa besar ularnya Mas Angga? Gede. Ini masukin aja. Yang lain dong pertanyaannya. Gak ada yang nanya lagi, Su. Nanya kayak... Mau nanya apa nih?